Tes satu dua. Wes. Aku iya. Saya lagi. Tes. Cek. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita di tempat ini kita bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kita rasakan malam hari ini kita berada di hari ke-365 di tahun 2024 yang beberapa jam lagi kita akan lalui, kita akan tinggalkan, dan kita akan memasuki tahun 2025. Karena itu pada kesempatan malam hari ini kita yang hadir, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara pada malam hari ini. Kita boleh renungkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya undang yang ada di belakang boleh maju ke depan ya, supaya tidak terlalu jauh ya. Bisa maju ke depan memenuhi tempat yang ada di depan ya. Ayo Bapak Ibu yang masih ada di belakang, yang tergerak untuk ke depan, mari paling enggak maju satu bangku lah, satu bangku, dua bangku ya, supaya terlihat enak gitu ya, agak jauh ya. Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan saja saat sore hari ini kita ada ya. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita karena hari-hari yang kita jalani ya, kita rasakan kasih Tuhan ya, hari-hari yang kita lewati ya, kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Haleluya. Yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Katakan, kami mengucap syukur padamu. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang kita lalui, susah senang apapun itu, bersama Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus
rencana Tuhan yang indah. Haleluya. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Mari bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau tetap mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau mengucap syukur dan mengucap syukur. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas mujizat yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Setiap rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan jemaat sendiri, katakan ku mengucap syukur, dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap bermari. Yes. Oh haleluya Yesus. Oh, ku mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Katakan dengan lembut, mengucap syukur dan mengucap syukur. Begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah di dalam hidup kami Bapa. Rancangan damai sejahtera itu Kau berikan. Oh Yesus. Oh haleluya. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu
Meskipun Tuhan hari-hari yang kami lalui begitu banyak rintangan, begitu banyak ujian, begitu banyak tantangan yang harus kami lewati. Tetapi ketika kami ada di penghujung tahun 2024, malam hari ini kami naikkan hati kami naikkan suara kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, kami bersyukur atas segala perbuatan-perbuatan-Mu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sampai hari ini kami masih bisa bertahan. Sampai hari ini kami masih ada. Kami masih hidup, bernafas dan bergerak. Semua hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami lalui tahun ini dengan luar biasa. Kami juga akan melangkah di tahun depan dengan luar biasa bersama Engkau Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah, doa akhir tahun 2024 ini dalam tangan-Mu Bapa. Memimpin acara demi acara hingga pada selesainya. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Kuasa Allah Engkau nyatakan Bapa. Menghentarkan jemaat-jemaat yang masih ada di luar. Sampai di tempat ini untuk bersama-sama kami menikmati indahnya kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mulaikan ibadah ini Tuhan dengan satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa sampai hari ini kita ada. Kita bersyukur, lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Lambaikan tangan saudara, haleluya, yang merasakan kebaikan Tuhan, haleluya. Salam kanan kiri, tos kanan kiri, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, amin, haleluya, haleluya. Lebih lagi kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus. Na na na
Siapa yang benar-benar merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Saya mau lebih semangat lagi kalau kita mau merasakan, kalau kita mengaku bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan lagi. Sebab saya percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan buat saya dan saudara. Kalau hari ini kita ada, dan saya percaya di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang mendatang, kasih setia Tuhan juga tidak berkesudahan buat kita semua. Haleluya. Lebih semangat lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempol kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari saudara, angkat jempolnya dua-dua. Punya jempol? Atau ada yang kena kusta, jempolnya hilang? Punya jempol, ya kan? Punya jempol. Katakan kalau baik itu pasti jempol ya saudara ya. Nggak ada, wih, kok baik ya saudara? Digebengi orang saudara ya, pasti baik. Apalagi Tuhan. Angkat jempolnya dua-duanya. Angkat jempolnya dua-duanya. Oke. Ya, sekarang ikutin saya goyang ya. Ya, Tuhan Yesus baik.
merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita siapkan hidup kita, hati kita untuk mendengar pesan Tuhan yang akan mendasari dalam hidup kita menutup tahun ini, sehingga kita melangkah di tahun depan dengan pasti. Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai kita di tahun 2024, Tuhan yang sama juga, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami. Penyertaan-Mu Yesus, segalanya bagiku. Hadir-Mu di semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, Allah Immanuel yang menyertai, yang memampukan saudara berdiri sampai malam hari ini. Hadir-Mu di hidupku, anugerah-Mu, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami ada. Semua hanya anugerah-Mu, semua
Engkau bagi kami, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini kami ada, kami hidup, kami bernapas, karena Tuhan, sebab Tuhan, oleh Tuhan, dan dari Tuhan. Kami tahu kami tidak ada apa-apa di hadapan dan bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, menolong, memimpin, melindungi dan memberkati, kami tidak ada sampai hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik, amat baik bagi kami. Penyertaan dan pemeliharaanmu sampai hari ini. Kami berhimpun umatmu bersama-sama mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Dengan Tuhan, apa yang akan kami kerjakan dan lakukan dalam ungkapan isi hati kami. Sebelum Tuhan kami mengungkapkan isi hati kami, jemaat-Mu, melalui kesaksian dan pujian, di mana kami akan menerima firman Allah, merupakan dasar hidup, petunjuk hidup, tuntunan hidup yang pasti membawa kami hidup untuk menikmati janji Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kita boleh bersama-sama berhimpun, bersekutu kepada Tuhan. Meskipun banyak yang tidak bisa hadir, mungkin karena gangguan kesehatan, mungkin karena acara, ada juga yang mereka keluar daerah mengunjungi keluarga. Tetapi seberapa yang ada saat ini, dengan hati yang jujur kita mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan ini jam 8 kurang 20 ya. Jadi pas jam 8 nanti saya harap saya sudah selesai. Jadi 20 menit saja saya menyampaikan firman. Ya saudara, firman yang kita baca saat hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kisah yang tidak, atau firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Tapi dalam acara Natal tahun ini saya ikuti khotbah-khotbah. Ya, biasanya ini setiap tahun, setiap hari Natal dikhotbahkan, tetapi saya mau ambil sebagian dari kisah ini yang sangat penting ya bagi kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka melihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhentilah di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ini kisah setelah Yesus lahir. Singkat saja, Yesus kurang lebih sudah berumur 2 tahun pada waktu orang Majus datang. Ya, sedikit kita akan lihat siapa orang Majus ini. Dikatakan dari benua timur, yaitu di negeri Babil dahulu, dan sekarang disebut yaitu Irak atau Iran. Ya, Babilonia. Dari itulah mereka, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, ya, dikatakan bahwa dalam ayat ini orang menafsirkan bahwa 3 orang karena persembahannya 3. Siapa nama itu? Kalau kita menyelidik dalam sejarah, ya, sejarah dalam bangsa atau dalam orang Majus ini, ya, ada namanya. Yang pertama namanya Melkior, yang kedua Baltasar, dan yang ketiga Gasper. Bukan Gasper Tuyul itu, saudara, ya. Tahu Gasper Tuyul. Nah, ini 3 orang ini, ya, dikatakan bahwa orang Majus. Sebetulnya ada 4 orang namanya Artaban, tapi pada waktu di tengah jalan terpisah. Singkat saja, saudara, perjalanan dari Babilonia menuju Betlehem jaraknya ribuan kilometer. Pada waktu itu mereka berjalan, yaitu bukan bawa kereta, bukan naik pesawat, bis, saudara. Tetapi mereka pada waktu itu yaitu unta dan bagal sebagai alat transportasi. Nah, saudara, perjalanan begitu jauh, berarti perjalanan melalui hutan, melalui desa, melalui kota. Dia harus menghadapi binatang buas, menghadapi yaitu mungkin penjahat, perampok, dan seterusnya. Tapi yang saya, saudaraku kasih, menjadi pelajaran bagi saya, perjalanan yang melelahkan tentu, rasa capek, lelah, mungkin putus asa dalam perjalanan, tetapi tidak pernah patah semangat. Amin. Ini menggambarkan perjalanan kita dari bulan Januari sampai Desember. Ya, 12 bulan, 52 minggu, 364 hari perjalanan, saudara. Secara jasmani, secara rohani bagaimana? Kalau 1 tahun saudara tidak pernah bolong, saudara setiap minggu datang cuma 52 kali. Siapa yang tidak pernah bolong selama tahun 2024? Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak berani angkat tangan karena banyak bolongnya. Berarti kalau bolong itu
kosong. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa kantong saya kosong, hati saya kosong, keuangan saya kosong? Lah saudara sendiri yang ngosongi. Saudara mau buntet, mau ada isi, tahun 2025 masih ada kesempatan. Jangan disia-siakan. Ini orang Majus menjadi teladan, maka saya tertarik hari ini menyampaikan ini, perjalanan yang begitu jauh. Di sini jemaat yang paling jauh berapa kilometer? Yang bergereja di tempat ini berapa kilometer? Dari Karangan ke sini 15 kilometer, dari Gondang ke sini 10 kilometer. Dari Tangunan ke sini, dari Urung-urung ke sini, dari Bonagung ke sini, dari Kali Putih ke sini, jauh saudara ya. Saudara, mengapa saudara sering merasa bosan, letih, lesu, malas beribadah? Pertama, karena tidak dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus memberikan semangat, kuasa, kekuatan, dorongan. Ini orang Majus dipimpin oleh Roh Kudus, melihat bintang. Dan saudaraku kasih, dalam perjalanan tidak pernah mengeluh, tidak pernah sampai, justru suka cita karena ada bintang, membuat sukacita. Saudara, dalam tahun 2024 merupakan evaluasi saudara. Kalau tahun 2000 sering mengeluh, aduh males aku ibadah, rasanya kan, oh ibadah kok seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Evaluasi bagi saudara. Orang Majus semangat daripada dibakar oleh api Roh Kudus. Dia datang hanya ingin ketemu seorang raja yang barulah. Raja itu seharusnya dilantik tetapi baru lahir. Dalam ayat tadi dikatakan saudara, Mesias yang ditunggu oleh orang-orang pada waktu dulu. Mesias itu adalah yang diutus oleh Allah, Kristus yang diurapi oleh Allah, yang Allah menjanjikan Mesias ini akan membebaskan umatnya dari kegelapan, dari penderitaan, dari kesulitan, dari yaitu kuasa dosa, iblis dan maut. Dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, disenengno, disukacitakan, diselamatkan. Mereka menunggu. Nah ini karena orang Majus ini tahu, mengetahui, mengerti. Mengapa saudara tidak ada semangat? Karena tidak ngerti arti ibadah itu apa sih, nyembah itu apa sih, firman Tuhan tidak apa, sehingga tidak ada semangat dan gairah. Ini yang pertama. Dia berjalan, terus berjalan. Dikatakan saudara, orang yang berjalan itu kalau tidak pernah letih lesu. Saudara baca Yesaya pasal 40 ayat 31. Bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu memperbaharui kekuatan dan kemampuan. Saudara, saya belajar firman Tuhan sampai hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Kapan lalu ada seorang pemuda di sini nikah atau tinggal di mana, sudah berapa tahun tidak ketemu saudara, ketemu sama ibu gembala, loh tante sehat kamu ya, oh mali eji ono apa enggak ya katanya. Eji ono apa enggak ya, lah wong wis seger buger kayak ngene loh. Saya semangat saudara, semangat saya seperti ini. Ya, saudara, ya. Saya tanya di sini Pak Teddy yang paling tua, berapa umur Pak Teddy? 70? 70 berapa? Pas 70 ya. Loh. Bulan Mei nanti saya 69. Berarti selisih 1,5 tahun sama saya. Saudaraku kasih, kenapa? Saya bersandar, berharap, bergantung kepada Tuhan.
Saudara, sudah 10 menit, kurang 10 menit ya, sudah. Dia datang saudara ke Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia datang ke Yerusalem, yaitu dia nemui seorang raja yang bernama Herodes. Ini etika. Tahu saudara, bahkan 3 orang ini dikatakan orang cendekiawan, orang pintar. Ada yang mengatakan dia punya kedudukan yang besar, juga yang menafsirkan dia juga sebagai raja. Tetapi dia seorang raja datang kepada raja yang baru lahir, berarti bayi, ya kan? Tapi dia tahu, mengerti. Tuhan memberikan satu tanda, dan tanda ini dia buktikan. Makanya saudara, kalau ingin saudara diberkati, Tuhan beri cobaan firman Tuhan ini. Dia lihat apa benar sih bintang ini, yaitu menunjukkan seorang raja yang baru lahir. Saudara, buktikan firman, apa benar sih firman seperti buktikan. Kalau firman Tuhan ini saudaraku kasih, ya janji Tuhan tidak ditepati, wis gak usah jadi wong Kristen saudara. Lerene wae tahun 2024 sudah usah jadi Kristen. Saya sampai sekarang saudara, saya tetap pelayanan, saya tetap percaya Yesus. Kenapa? Firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau firman Tuhan ini bohong, firman Tuhan ini palsu, saya berhenti. Tapi kenapa saya sampai sekarang? Saudara, sampai sekarang karena saya tahu firman Tuhan itu iya dan amin. Maka seorang raja ini datang menyembah raja yang baru lahir. Saudaraku, dia datang, dia ceritakan. Raja ini pada waktu dengar cerita, oh haleluya, puji Tuhan ada raja, begitu. Dia terkejutnya bukan sukacita, bukan gembira dengar berita ini, tetapi terkejutnya dia yaitu susah, dia takut. Oh, ono rojo yang berarti ono saingan ini, ono sing nyaingi aku ini, kan begitu. Oh, kalau bayi cepet-cepet tak lenyap no. Dia kumpulkan para nabi, para imam, suruh menyelidiki. Dalam Alkitab memang benar. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 di sini ditulis, ya Yerusalem, Bethlehem, kota yang kecil tapi terkecil, tapi Tuhan di mana ada sesuatu yang luar biasa timbul dari kota itu. Dinubuatkan, dijelaskan, yaitu di Bethlehem di tanah Yudea. Jelas alamatnya jelas. Tetapi orang-orang imam-imam orang Yahudi ini tahu, tetapi dia tidak mau ketemu. Banyak orang Kristen seperti ini, orang Farisi, ngerti firman, tahu firman, apal firman Tuhan, tapi hidupnya seperti Herodes, iri, jahat, kejam. Seperti orang nabi yang penting aku ngerti, aku bisa ngerti, aku tahu. Merasa hebat, merasa luar biasa. Ini adalah roh kesombongan. Apa Bethlehem? Apa? Dia sudah tahu firman. Banyak orang Kristen tahu firman, sekedar tahu. Tahu itu ada di pikiran, dasi jadi gede. Sombong saudara. Tahu firman, tapi tidak menjadi pelaku. Dan dia tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang penting ini. Sekarang kita lihat bahwa orang Majus ini dia tetap mengikuti bintang. Bintang itu berhenti, dan pada waktu dia masuk ke rumah loh, bukan di kandang. Dia ketemu dengan Maria, Yusuf, dan ketemu dengan yaitu raja yang baru lahir itu. Dia raja, tetapi dia menyembah raja di atas segala raja. Amin. Hidupnya rendah hati, sugih, pendidikannya tinggi, punya kekayaan. Buktinya apa? Dia mempersembahkan emas itu barang yang berharga. Kemenyan itu bukan kemenyan ya saudara untuk suguh-suguh di sini, bukan. Itu dipakai untuk yaitu persembahan kepada Tuhan, dibakar baunya harum. Dan mur ini saudaraku kasih ya, mur bukan mur baut itu saudara. Mur di sini adalah dari getah gaharu yang mahal, dipakai untuk apa? Biasa untuk merempah-rempahi orang mati. Dan 3 hal ini saudara diberikan kepada Tuhan, dan dia sujud menyembah, diberikan kepada Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan, dia merasa puas.
Banyak orang Kristen datang ke gereja tidak ketemu sama Tuhan, makanya tidak ada penyembahan. Tidak ada penyembahan itu merendahkan diri. Tidak ada penyembahan. Tidak mau menyembah kepada Tuhan, tidak mau tunduk kepada Tuhan, tidak ketemu Tuhan. Saudara, itu tekek itu saudara. Iya. Banyak orang Kristen tidak ketemu Tuhan. Iya katanya. Tidak ada suatu perubahan dalam hidup. Dari tahun ke tahun ya tetap pancet belejet seperti itu. Setelah ada perubahan, setelah ketemu dengan ada suatu perubahan dalam hidup, saya tidak akan sampaikan tentang persembahan, tentang kado yang diberikan ini. Ini barang-barang yang mahal, yang punya orang-orang yang kaya. Tapi diberikan kepada, bukan hanya datang menyembah, tapi dia memberikan dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Yang penting di sini ayat yang ke-12, saudara. Ya, di sini pertama dia mendapat mimpi dari Tuhan. Mimpinya dari Tuhan, bukan mimpi kakean turu, kakean mikir, tapi Tuhan yang memberi dalam ayat ini. Ya, dia mendapatkan mimpi yang pertama. Didatangi Tuhan. Saudara pernah didatangi Tuhan? Banyak kesaksian di YouTube, kesaksian di Facebook, saudara. Dia mengenal Tuhan karena pada waktu mereka sembahyang, saya ditekani Tuhan. Saya pergi ke sana, saya ditekani, bolak-balik ditekani oleh Tuhan, sehingga dia terus, siapa orang ini? Oh, saya pernah lihat ini seperti gambar yang dipasang di rumahnya orang. Terus dia tanya, oh inilah Yesus, inilah Isa, inilah juru selamat, inilah ini, dan seterusnya. Saudara, kalau baca sekarang ini banyak orang-orang yang percaya Yesus karena Tuhan datang melalui mimpinya dari Tuhan. Saudara, ya, mimpi itu visi sebetulnya. Mimpi itu visi. Tuhan berbicara dalam mimpi. Saudara, kalau mimpi, saudara mimpi pada waktu tidur mimpi, tapi saudara ketakutan itu dari setan, cepat berserap dalam nama Yesus. Ya, kalau mimpi dari Tuhan, oh mimpi aku ditekani karo mbokku sing wis 2 tahun 3 tahun meninggal. Itu setan, saudara. Hati-hati, karena saudara banyak mikir. Pernah saudara mimpi ditekani bapak, ibu, mbah saudara? Kalau zaman dulu itu, oh dia mulai jaluk suguhan. Biasa gitu kepercayaan. Tetapi bagi orang yang percaya Yesus, kalau mimpi dari Tuhan itu membuat sejahtera. Tuhan berbicara apa? Dalam mimpi, jangan kamu kembali kepada Herodes. Mengapa kalau orang Majus kembali ke Herodes, Yesus mati, saudara, dibunuh. Pada waktu yang mengatakan kalau sudah ketemu, kasih tahu sama saya datang untuk menyembah, itu hanya di bibir. Bibirnya manis, hatine pahit. Omongannya api, hatine kok kotor. Itu Herodes, roh Herodes. Dia ada benci, dia ingin melenyapkan, sehingga saudara pada waktu ini orang Maju tidak kembali, tahu bahwa orang Maju tidak kembali, dia berbuat membabi buta anak-anak yang tidak berdosa seumur 2 tahun ke bawah, dipateni kabeh. Jahat kan? Karena iri, takut kesaing, membunuh saudara. Jadi yang ketiga itu, yang kedua, isi mimpinya, jangan kamu pulang kembali ke Herodes. Jangan, saudara mau kembali tahun 2024 yang ibadah bolong-bolong tetap bolong-bolong, yang sembahyangnya asal-asal, pujian asal-asal, baca Alkitab asal-asal, mari kembali. Yesus mati, hidup saudara akan gelap, tidak ada sukacita. Jangan kembali, sudah tahun 2024 sudah tinggalkan. Sekarang mari kita berjalan melalui jalan yang lain, jalan yang baru yang Tuhan tunjukkan. Nah, sekarang kita tinggalkan. Jadi saat ini Tuhan memberikan firman kepada kita
Jangan kembali kehidupan yang malas berdoa, malas ke gereja, asal-asal. Sekarang semangat. Semangat, katakan. Semangat. Berjalan seturut kehendak tuh setia, sungguh-sungguh ya ikut Tuhan. Jangan main-main, saudara. Jalan yang itu jalan baru, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Berarti jalan baru itu jalan yang belum pernah kita ketahui. Tetapi ingat, Tuhan kita adalah Immanuel. Ya, sesuai dengan ayat yang diberikan kepada saya, kita baca bersama-sama pas 20 menit, kurang sedikit. Yesaya pasal yang ke 41 ayat 10. 41 ayat 10. Kami undang semua bangkit berdiri. (41 ayat 10). Semua bangkit berdiri, semua membaca ayat ini. Supaya tahun 2024 saudara mendapat kemenangan. Karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah jalan lain, jalan baru yang Tuhan tunjukkan. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memegang hidup saudara, keluarga saudara, usaha saudara, studi saudara, sehingga saudara akan mendapat kemenangan, berhasil, sukses dan diberkati, beruntung. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa beri kemuliaan untuk Tuhan. Berkali-kali dikatakan aku, huruf besar. Kedua aku, ketiga lagi aku, keempat lagi aku, ada 5. Yesus katakan aku ini nama Yesus. 5 kali berulang-ulang. Apa yang terjadi dalam tahun 2000 kita tidak tahu, apapun tidak usah mikir, tidak usah percaya dengan ramalan, percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan menyertai saudara, apapun yang terjadi tidak membuat saudara letih, lesu, lemah, tidak membuat saudara ngomel, tidak membuat saudara yaitu gerutu. Saudara akan tetap semangat. Saudara, waktunya sudah dekat. Janji Tuhan digenapi, dia akan datang kali yang kedua. Saudara melihat tanda-tanda di muka bumi ini, kejahatan semakin bertambah, kasih semakin berkurang, peperangan sana sih tidak akan habis, timbul lagi. Itu tanda Tuhan Yesus sudah akan datang kembali. Jangan main-main ke gereja, beribadah, jadi anak Tuhan, akan sungguh-sungguh. Janji Tuhan dikatakan membawa kepada kemenangan, bukan kalah. Kalau menang sorai mendapat jarahan, tapi kalau kalah duka cita kematian. Tapi Tuhan akan memberikan satu kehidupan yang luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga. Yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kau yang sudah berikan kemenangan kami. Kau yang sudah memberikan anugerah kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan kami kerjakan. Semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, kekurangan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin di tahun Tuhan 2024 untuk kami senantiasa beribadah ya Tuhan. Yang kurang setia ya Tuhan, yang kurang taat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah tahun ya Tuhan, akhir tahun ini ya Tuhan, yang sudah kami lalui Tuhan, tetapi Engkau selalu bersama kami ya Tuhan. Tidak pernah tinggalkan sedetik pun dalam setiap kehidupan kami. Bukti kami Tuhan, sampai saat ini boleh hidup ya Tuhan, boleh bernafas ya Tuhan. Semua Tuhan hanya pemberian yang dari Engkau ya Tuhan. Segala kekuatan kami terbatas ya Tuhan, kemampuan kami terbatas ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya manusia ini ya Tuhan, penuh dengan ya Tuhan kelemahan yang ada dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, semangat yang baru dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ada di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi yang sore hari ini boleh datang Tuhan. Untuk Tuhan kami mengakhiri Tuhan tahun 2024 ini Tuhan. Ya Tuhan, semuanya Tuhan Engkau yang sudah campur tangan dalam hidup kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami boleh diingatkan semua jemaat-Mu yang datang pada sore hari ini ya Tuhan. Melihat firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, mengingatkan kehidupan kami untuk kami hidup ke depan ya Tuhan, untuk hidup yang akan kami lalui di tahun 2025 ini ya Tuhan. Supaya Tuhan semangat kami semakin hari semakin berkobar ya Tuhan. Kesetiaan kami ya Tuhan tidak luntur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap bersandar ya Tuhan dan berserah kepada Engkau. Hanya Yesus yang patut kami sembah, patut kami puji, kami muliakan setiap hari, setiap saat. Tidak ada ilah di lain Tuhan, Engkau Yesus sebagai juru selamat ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Lebih hari lebih Tuhan ya Tuhan, mereka menyampaikan firman yang begitu indah ya Tuhan, memberkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan jemaat itu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Acara Tuhan ibadah selanjutnya ya Tuhan kami Tuhan serahkan hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya ini doa kami, hanya ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuki acara selanjutnya saudara, karena sesuai dengan pengumuman kemarin bahwa malam hari ini adalah malam kesaksian dan pujian. Jadi Bapak Ibu